Makakabilang niyo. Keluarga berduka Mama Ana dan Owas Tanti serta Nom Franky, juga serta para mantu dan cucu yang saya kasihi, keluarga besar Sogen dan Emar, serta seluruh rumpun suku yang terkait di dalamnya yang saya hormati, Bapak Ibu saudara-saudari para tetangga, sahabat kenalan, handai tolan sekalian yang sempat hadir pada kesempatan ini yang saya muliakan. Tahun 1995 akhir, jadi kurang lebih 27 tahun yang lalu, pertama kali saya masuk ke desa Tenawahang untuk sebuah urusan adat menyangkut upacara pernikahan. Saya tidak punya keluarga waktu itu, dan Bapak Matius menerima saya dalam rumahnya. Bersama keluarga, mereka menerima saya sebagai salah satu anak mereka. Dan saya menggunakan rumah ini sebagai rumah singgah saya, artinya rumah saya juga. Saya memandang Bapak Teus dan Mama Ana sebagai bapak mama saya, dan juga Wak Tanti dan Nom Franky sebagai adik-adik saya. Atas dasar itulah, maka kemarin ketika keluarga Sogen mendekati saya untuk boleh berbicara pada kesempatan ini, dengan senang hati saya menerima itu. Karena saya juga adalah anak dari Bapak Matius. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, terhadap seseorang yang meninggal, kita biasanya mempunyai kesan tersendiri, pendapat penilaian tersendiri. Entah penilaian itu baik, menggembirakan, ataupun mungkin penilaian itu kurang baik atau menyakitkan. Itu sifatnya sangat pribadi, tergantung siapa orangnya dan bagaimana pengalamannya. Termasuk juga bagaimana seseorang itu meninggal, apalagi dalam usia yang menurut kita belum terlalu tua. Biasanya kita juga punya pendapat, punya pandangan sendiri-sendiri. Keluarga inti, saya menerima catatan mengenai riwayat hidup singkat almarhum kurang lebih sebagai berikut. Nama lengkap almarhum Bapak Matius Mau Sogen, biasa disapa dengan Bapak Tiu atau Bapak Teus. Beliau adalah anak dari Bapak Yohanes Ledung Sogen dan Mama Elizabeth Oyo Emar. Beliau merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. 2 saudaranya bernama Stefanus Sogen dan Maria Goretti Ose Sogen, yang juga sudah almarhum dan almarhumah. Pak Matius lahir di Riang Mada pada tanggal 26 Juni 1955. Artinya bulan depan Pak Matius genap berusia kurang lebih 67 tahun. Masih kurang 1 bulan. Karena bulan ini Mei, Bapak lahir pada bulan Juni. Bapak Teus menikah dengan Ibu Anastasia Sabu Subah pada tanggal 22 Juli 1981 di Gereja Santo Agustinus Tenawahang. Dari pernikahan itu, Bapak Teus dan Mama Ana dikaruniai 2 orang anak. 1 putri, Nona Tanti Sogen, dan 1 putra, Nom Franky Sogen. Kedua-duanya sudah berkeluarga dan sekarang bersama anak-anak mereka berada di seputaran jenazah ini. Cucu ada 5 orang sampai dengan saat ini. Ada sedikit riwayat pengabdian yang dilakoni oleh Bapak Matius selama hidupnya. Pertama, Bapak Matius ini pernah menjabat sebagai Kepala Desa Tenawahang dari tahun 1981 sampai 1983.
Yang kedua, Bapak Matius juga pernah menjadi ketua stasi Santo Agustinus Tena Wahang selama 2 periode. Yang ketiga, sampai dengan saat meninggalnya ini, Bapak Matius juga adalah salah satu anggota lembaga pemangku adat Desa Tena Wahang. Sedikit menyangkut riwayat sakit Bapak Mama sekalian untuk menjadi pengetahuan kita. Ini kondisi Bapak Matius yang sesungguhnya. Bapak Matius mula-mula menderita sakit asam urat sejak tahun 1994 dan pernah dilakukan penyedotan cairan di lutut pada tahun 2009. Memang menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Tetapi kemudian beliau kembali jatuh sakit pada tahun 2015. Dirawat di Poliklinik Lebao selama 5 hari. Namun karena tidak ada perubahan, Bapak Matius akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Saint Gabriel Kewapante selama 1 minggu. Namun juga tidak mengalami perubahan yang berarti, sehingga akhirnya dibawa pulang ke rumah dan dirawat di rumah selama 5 hari. Kemudian kembali lagi dirawat di RSUD Herman Fernandes Larantuka selama 2 minggu dan akhirnya bisa mengalami sehat kembali. Namun Bapak Matius selama sehat itu tidak lupa mengadakan pemeriksaan rutin. Setelah beberapa tahun dijalaninya dengan baik, Bapak Matius kemudian kembali jatuh sakit dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka pada tanggal 25 April 2022, bulan lalu. Beliau opname selama 9 hari dan kembali ke rumah, dan 5 hari berada di rumah. Bapak Matius kembali drop dan akhirnya dibawa ke klinik di Maumere. Setelah diperiksa oleh dokter, Bapak Matius dirujuk ke Rumah Sakit Saint Gabriel Kewapante dan dirawat oleh tim medis selama 3 hari. Karena semakin parah, akhirnya Bapak Matius dirujuk lagi ke Rumah Sakit Daerah TC Healers Maumere, dirawat oleh para dokter, para medis di sana selama 7 hari. Setelah diperiksa oleh tim dokter, Bapak Matius didiagnosis mengalami sakit kronis, yaitu pendarahan lambung, infeksi usus, dan ginjal. Ini komplikasi 3 penyakit berbahaya: pendarahan lambung, infeksi usus, dan ginjal. Setelah dilakukan berbagai upaya penyembuhan, ternyata Tuhan berkehendak lain. Tanggal 19 Mei 2022 pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah, Bapak Matius mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit TC Healers Maumere. Bapak Matius meninggal dalam usia 67 tahun 66 tahun 11 bulan. Mari kita menyiapkan hati, mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita berdoa mengiringi kepergian Bapak Matius Mausugen ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Kita mengawali doa kita dengan lagu pembuka.